Dan waktu itu sih orang-orang istilah kata kayak mencemooh gitu, "Wah, timbangan kopi, khusus kopi kok mahal banget." Hai Founders People, balik lagi bersama saya Christian. Kalau kalian pengen tahu kira-kira tahta tertingginya sebuah coffee scale itu apa, ya di tangan saya ini adalah Akaya. Akaya ini mungkin di-launch tahun 2015 ya guys. Dan waktu itu sih orang-orang istilah kata kayak mencemooh gitu, "Wah, timbangan kopi, khusus kopi kok mahal banget, timbangan dapur aja harganya murah," gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dan progresif akhirnya alat ini bisa diterima gitu. Bisa diterima oleh masyarakat luas karena seiring perkembangan homebrewers yang semakin banyak, terus perkembangan di kompetisi, Akaya ini jadi gold bar standar sebuah timbangan kopi yang bagus, akurasi, presisi, dan awet gitu. Nah, konten kali ini kita bakal bahas kontender baru. Nah, ini kalau kalian bisa lihat sendiri, desainnya lebih futuristik lagi. Jadi ini dari Manta Brew. Jadi kalau kalian di tangan saya ini ada dua warna. Yang satu warnanya putih silver, ini pada saat Kickstarter di launching, dan ini adalah yang versi istilah kata versi setelah Kickstarter launch baru dijual. Hari ini kita bakal main-main. Kenapa? Karena timbangan ini punya banyak fitur banget. Nah, bedanya apa sama timbangannya? Misalkan kalau sama Kaya, dia adalah nomornya magnetik. Gitu. Jadi bisa kalian, ini fiturnya sih futuristik banget ya. Jadi kalian bisa ke depan customer. Apalagi kalau kalian punya yang model Kickstarter, yang dua modul ini, jadi modelnya depan belakang, ini bisa kalian lepas dan pasang. Dan katanya sih akurat. Habis ini kita bakal main-main untuk mencoba gimana sih kurang lebih kualitasnya. Kalau dari build-nya sih solid banget ya, gitu. Jangan kemana-mana. Ya, jadi kita sekarang masuk ke timbangan yang istilah kata dari Kickstarter ini adalah model dual. Gampang banget, jadi kalian sebelum mulai kalian bisa nyalain dua ini. Nah, ini katanya terkoneksi gitu, dua ini. Tapi kalau saya pegang tadi agak slow respon ya. Terus ini kalian coba timbang. Nah, kalau dual ini, tuh, dia akan membaca 38,3, 38,3, weigh-in dan timer. Jadi modul A ini sebenarnya difungsikan untuk yang biasa-biasa aja, sementara kalau modul B ini untuk keperluan seperti kayak pour over atau espresso. Nah, asiknya ini kalian bisa dilepas nih, tuh. Bisa dilepas kayak gini, terus ini juga layarnya kalau kurang jelas bisa dinaikin, jadi kalian bisa kayak gini tuh. Kalau ini diter, di sisi satunya dia ikutan ngeter. Ngeter nggak? Oh, dia ngeter. Kemudian kita bisa main-main lagi dengan berbagai macam pilihan ya guys. Nah ini coba. Dan timbangan ini juga ada built-in game-nya kalau kalian mau tahu. Jadi kalian ada, nah ini ada produk main jadi dari Waking, pour over mode, espresso, flow practice, dan coffee to water ratio. Jadi kalian bisa pilih, nah dia ini bisa kalian kalau mau nimbang kopi berapa. Jadi yang saya tangkap sih timbangan ini lumayan banyak fitur ya. Cuman kalau kalian sendiri, kalau dibandingin Akaya, mana yang lebih responsif, kayaknya masih Akaya sih. Lalu layarnya juga udah jelas banget karena dia ada LED. Sekarang kita coba kalau setting timer. Di dual ini kiri kanan jalan nggak? Nah, kalau ini nggak jalan sih. Cuma jalan satu doang. Yang timer sebelah sananya nggak jalan. Lain halnya kalau kita setting timer yang ini. Jadi cuman gramasinya aja ya yang masih terkonek ya kalau saya bilang ya. Gitu. Oke, dan ini kita lihat yang versi, katanya sih versinya, ini ada rumor katanya kalau yang versi Kickstarter tuh lebih jelek dibandingkan versi finish produknya. Sekarang kita coba lihat yang ini. Ya, kalau dari segi layar sih hampir sama aja. Terus, tapi bisa kelihatan sendiri ya. Jadi kayak lebih responsif yang di bagian yang setelah selesai Kickstarter project ya. Kayak lebih responsif banget. Nah, ini kita bisa coba nyalain deh. Coba bandingin, kita nyalain. Mana yang lebih cepat nyala. Kalau saya bilang sih kayaknya saya berani pegang yang dari finish product sih. 1, 2, 3. Tuh. Jauh lebih responsif kan ya. Kita coba lagi ya. Coba lagi, terus kita coba lagi nih. 1, 2, 3.
Nah, bisa lihat sendiri kan? Tuh, bisa lihat sendiri ya, jauh lebih cepat ya. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Mana yang lebih cepat? 1, 2, 3. Tuh. Ini masih waktu lebih lama tuh. Jadi sementara kayak rumornya benar sih guys. Jadi kayak yang ini tuh kayak lebih responsif ya. Sekarang kita akan coba timbangannya apakah sama antara kedua nih. Harusnya sih kalau timbangan ini ya harusnya sama semua ya dua-duanya. Jadi ini ada yang menarik lagi ya. Pada saat dua-duanya nyala, kita lihat project Kickstarter 271,1. Timbangan yang modul dan saya dikirim yang modul B doang ya. Oke, cocok. 271,3. Sekarang kalau pada saat dua-duanya nyala, ya 269,5. Bedanya lumayan banget nih. Beda 2 gram. Kalau kalian homebrewers ya lumayan juga ya, apalagi kalau di kompetisi ya guys. Timbangan yang silver ini, waduh. Bagian Kickstarter. Ya kalau ini cocok sama kayak 271. Saya nggak tahu berapa misalkan kalau kita coba matiin ya sekarang. Matiin salah satu. Oke, satu modul mati, ini juga mati. Dan kita coba buka lagi. Set. Oke. 271, 2, oke akurat. 269,5. Padahal tadi kalau dari segi alat yang kecil sih hampir mirip, cuman kalau dari ini kenapa bisa beda banget guys. 269,4 ke 271,3. Selisihnya lumayan banget ya. Jadi kan kita kayak kalau kayak begini kan sebenarnya agak insecure gitu dengan timbangannya ini. Seperti biasa kita pakai resep di Founders. Ini aja berbeda guys. 1420, 14,5. Aduh. 8,6, 8,5. Cincai lah. Kita coba 10 gram ya. Oke, di Manta sudah 10 gram, di atas ini masih 9,90. Ya, penentuan akhir kita akan ke Acaia. Dari 9,90 9,90 penentuan di Acaia. Shoot 9,9. Wah, dosing cupnya benar guys. Hampir 9,9. Lah, jadi 10 gram juga. Mungkin kena angin. 9,9 ya. Tuh. Nah, ini 10 gram. 9,9. Sementara kalau kita balikin lagi, ini kalau kita pair, shot. Ya, jadi 10 gram dua-duanya. Membingungkan, tapi nggak apa-apa. Udah. Nah, ini sekarang kita bakal, jadi kalau kalian seperti ini, kan ada ini. Nah, kalau lepas, wah, jadi 9,8. Nggak apa-apa. Terus, nah ini kan dia ada tanda panah nih. Kalau udah 9,8, ini berarti dia sudah set. Nah, sekarang kalau kamu mau ini, di zoom aja. Nih, kita dimulai dari rasio 1:15. Kalau kalian mau tambah lagi, kayak kita, biasanya kita di 1:17. Nah, berarti kan 166,0. Kalau kalian sudah accept, berarti tinggal pencet kedua titik ini. Tut. Nah, ini berarti kalian udah siap ngepur dari sisi yang sini. Ini nanti timer akan jalan setelah timbangan di pouring. Setelah kopi di pouring maksudnya. Nah, sementara kalau ini adalah rasio, jadi kalian bisa ngitung sendiri. Misalkan saya mau pakai rasio 3 kali beratnya kopi. Nah, ini berarti nanti akan 1:3. Gitu. Yap, timbangan udah ada. Kita coba pembuktian. Kalau dilepas, apakah akan berhubungan? Jadi tadi kita udah main-main dengan timbangan ini. Ya cukup fun juga sih hasilnya.
Dan kita nyoba kopi Papua, dan ini di bawah kita baru datang mainan baru juga, Poster Makna. Nanti mungkin kita bakal ulas di feed selanjutnya. Jadi tadi satu seduhan kita bagi dua, mana lebih bagus. Lucu juga. Di makna ini ada sedikit perbedaan, tapi nanti kita nggak bakal spoil dulu ya. Habis ini kita bakal closing kurang lebih kejelekannya apa timbangan ini. Oke, jadi kita tadi udah main-main ya. Jujur sih kalau dari desain sih saya suka banget ya, dan saya yakin backupnya Kickstarter juga pada suka sih sama desainnya ini sih. Terus dia udah ada rubber juga, kayak udah didesainnya udah ditimbang, jadi udah nggak mungkin goyang-goyang lagi. Terus dia ada dual fitur seperti ini, modul A dan modul B, modul A dan modul B. Overall timbangan ini oke juga, cuman buat kalian yang mungkin baru pertama kali beli timbangan, dari segi harga ini lumayan mahal juga ya. Kalau nggak salah ini di harga, ya kalau satu modul aja seperti ini mungkin kalau nggak salah di harga 2,6, belum masuk tax sama ongkos kirim. Kalau yang modul ini yang paling mahal adalah dual modul. Ini tuh ada di harga mungkin sekitar 4 jutaan. Dimana ya harganya cukup bersaing juga dengan Acaia. Kemudian kalau kalian ini ya, jadi timbangan ini akan aktif terus ya. So kalau kalian tidak matikan. Walaupun kalian matiin ini, tapi di modul main bodinya ini akan aktif terus. Indikatornya adalah apa? Indikatornya adalah di sini. Lampunya kalau masih menyala seperti ini berarti masih aktif terus. Nah, kalau kalian satu modul, kalian tinggal matiin yang tengah sini, jebret. Nah, dia akan mati. Tapi begitu kalian nyalain ini, dia nggak bakal connect ke main bodinya. Kalian harus hati-hati banget nih, karena dia nggak ada istilah kata tidak ada aba-aba timbangan ini. Tiba-tiba mati lampu aja, indikatornya adalah warna merah kalau nggak salah. Jadi kalau kalian punya dua modul, nah ini ada tombol kecil sini, kalau kalian mau matiin, nah bisa kayak gini. Gitu. Ini berarti dia udah mati. Daripada kalian nyalain nggak akan itu. Itu tujuan buat hemat baterai. Jadi kayak sering kali beberapa temen yang backup Kickstarter bilang katanya, ini kok timbangannya toto mati ya. Jadi kalau ini udah ditimbang, dia udah nggak makin gerak lagi. Gitu. Oke, fitur yang saya suka adalah modul ini bisa dilepas-lepas ya. Tapi ini juga bukan satu fitur yang baru, karena dulu ada Hiroya Jimmy Scale kalau nggak salah juga punya fitur seperti ini. Tapi saya suka banget sih, karena dia lumayan futuristik dan somehow saya lumayan tertarik juga dengan timbangan ini. Terus ini juga bisa di kiri kanan kayak begini. Tapi problemnya adalah di responsifnya dari timbangannya sendiri. Kalau dari saya sendiri, kalau kalian baru di dunia kopi dan kalian terlalu banyak fitur seperti ini, pasti akan pusing gitu. Banyak yang nggak familiar juga dengan itu. Termasuk saya di awal, saya bingung nih, saya harus belajarnya kayak gimana di timbangan ini. Tapi buku manualnya cukup jelas dan istilah kata ya akhirnya bisa diatasi. Tapi ada tapinya lagi. Kalau dual modulnya nyala seperti Kickstarter ini, jadi ada beberapa masukan. Jadi waktu itu ada yang barang Kickstarternya katanya kurang sebagus yang dijanjikan gitu. Nah, ini saya buktiin sendiri sih. Satu datang dari Kickstarter, satu adalah produk akhir yang sudah jalan beberapa kali. Mungkin sudah revisi juga. Dari segi responsif, jauh lebih responsif yang produk akhir. Nah, dan yang paling saya sayangkan adalah dari timbangan ini adalah ada perbedaan sekitar 2 gram. 2 gram itu kalau buat dosing kopi itu besar loh. Gitu. Apalagi kita kan kalau istilah kata beli timbangan kan untuk presisi. Nah, ini malah timbangan antara dua ini nggak presisi gitu, guys. Jadi kalau kalian pengen tahu apakah saya merekomendasikan timbangan ini, jawabannya sih iya dan tidak ya. Gitu. Ya, iya kalau kalian pengen fitur yang lebih, karena saya suka banget. Kenapa namanya manta ya, kayak ikan manta kan. Manta stingray gitu. Tapi kalau saya saran sih yang dual mode ini mungkin terlalu overkill. Belilah yang satu modul aja. Kalau kalian mau pour over, mungkin kalian akan lebih pilih di modul B. Kalau kalian suka yang espresso atau suka yang manual atau klasik, belilah di modul A. Kurang lebih begitu aja. Kita belum nyoba lagi sampai kalau di espresso gimana. Tapi kalau yang ini sih rumornya bener ya. Yang Kickstarter seperti ya masih ada sedikit perbaikan lah. Mungkin akan menunggu untuk update-nya untuk yang barang Kickstarter-nya ini. Tapi overall cukup menarik juga. Saya kebayang di masa depan ini kita bakal ada scale yang seperti ini istilah kata. Jadi kalian bisa, saya bisa kelihatan di customer.
Kurang lebih gitu aja untuk timbangan Manta Brew ini. Tadi kita juga coba dan saya bakal main-main lagi dengan timbangan Manta Brew ini. Tapi ya seperti itu kalau saya bilang. Masih ada kekurangan dan harus diperbaiki lagi. Untuk sementara sih saya masih percaya sama Akai-nya saya gitu. Tinggal kawetan produknya, kalau dari body sih solid. Ya, kurang lebih gitu aja. Kalau ada kalian pengen tahu ada skill apa lagi yang pengen kita review atau ada tools apa lagi, silakan like, subscribe, dan komen di bawah dan untuk support channel kita. Sampai jumpa.